Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur karena kenikmatan yang terbesar masih Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat hidayah, yang dimana kita ketahui bahwa nikmat paling rendah adalah nikmat harta, kemudian di atasnya adalah nikmat sehat. Kalau orang sudah sakit ingin mendapatkan kesehatan, maka harta pun rela untuk ditukarkan. Tapi yang paling besar di antara itu semua adalah nikmat hidayah, di mana para nabi, orang-orang soleh, para sahabat rela kehilangan hartanya, rela kehilangan kesehatannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan hidayah. Kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah karena perjuangan beliau sehingga pada saat ini kita bisa keluar dari jalan kegelapan yang penuh dengan murka dan laknat Allah menuju ke jalan yang terang benderang karena sinar dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Kahfi ayat 6 sampai dengan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka tabakhi'un nafsak. Jadi di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad tidak mencelakakan dirinya karena disebabkan oleh kesedihan, ala asarihim, ya, disebabkan oleh kesedihan karena apa? Karena orang-orang kafir, umatnya atau kaumnya tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini merupakan satu peringatan juga untuk kita bahwa kewajiban kita dalam dakwah ini hanya sebatas usaha, tidak sampai pada penentuan hasil. Kewajiban kita hanya sebatas dakwah, bukan sebagai pemberi hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, tapi Allah itu yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah suka. Buktinya Rasulullah begitu menginginkan agar pamannya masuk Islam, tapi justru meninggal dalam keadaan kafir. Tapi di satu waktu ada yang lain dilaknat oleh Rasulullah, justru orang tersebut malah masuk Islam, yang sudah mencoba untuk membunuh pamannya Hamzah. Kemudian yang kedua, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka itu mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena menggantungkan harapan pada manusia hanya akan menghasilkan kekecewaan. Maka gantungkanlah segalanya hanya kepada Allah. Jadi kita menasihati orang, tujuannya yang paling pertama memang kita ingin agar dia ini mendapatkan hidayah, tapi andaikan apa yang kita sarankan, apa yang kita nasihatkan tidak diterima, maka jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita sedih atau kecewa, karena itu bukan kekuasaan kita. Makanya di dalam surat Al-Asr, ya, di situ dipesankan sama Allah di ayat yang terakhir, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Setelah kita saling menasihati dalam kebenaran, maka kita juga disuruh untuk menasihati dalam kesabaran. Kenapa disuruh bersabar setelah menyampaikan kebenaran? Karena tidak semua orang mampu menerima kebenaran yang kita sampaikan. Setelah kita berbicara, ada yang menerima, ada yang justru marah, ada yang memuji, ada yang justru menghina. Maka kita diperintahkan bersabar. Dan untuk yang menerima kebenaran, untuk yang mendengarkan kebenaran juga diminta untuk bersabar. Tidak semua orang berbicara sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak semua orang menyampaikan sesuai dengan apa yang kita suka. Sebagian ada yang menyampaikan dengan keras, sebagian ada yang menyampaikan dengan tegas. Kita yang orang-orang
lembut, mungkin yang sukanya kelembutan tidak menyukai yang demikian. Tapi kita diperintah untuk bersabar. Ya. Makanya dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridullah ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu menjadi tujuan yang tidak bisa dicapai, sedangkan ridhonya Allah, kepuasannya Allah menjadi satu tujuan yang tidak sepatutnya ditinggal. Maka tinggalkan yang tidak bisa dicapai, tinggalkan kepuasan manusia. Kita nggak bisa membuat semua orang senang. Dan capailah apa yang tidak semestinya ditinggal, yaitu keriduannya Allah. Ayat ini juga menjelaskan tentang luasnya jiwa penyayang Nabi Muhammad, sehingga beliau sedih ketika ada di antara umatnya yang enggan untuk beriman. Bukan malah marah dan melaknati mereka. Jadi ketika ada yang tidak mau ikut dengan Rasul, Rasul bukannya marah, tapi justru bersedih. Kenapa? Rasul nggak tega melihat orang ini nanti akan disiksa di akhirat. Rasul tidak tega melihat orang ini nanti akan masuk ke dalam panasnya api neraka. Sehingga wajar jika dikatakan ulama adalah pewarisnya para nabi dan paling penyayang terhadap umat ini. Jadi kalau ditanya siapa itu ulama? Ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Apa yang mereka warisi dari para nabi? Apakah bajunya nabi yang dia dapat? Ataukah hartanya nabi? Ataukah rumahnya nabi yang dia dapat sebagai warisan? Bukan. Rasulullah terkenal dengan sifat rahmahnya, dengan sifat penyayangnya, dengan sifat kasih sayangnya. Maka kalau ditanya siapa ulama, arhamu lihazil ummah. Ulama adalah orang yang paling penyayang terhadap umat ini. Di dalam doanya dia selalu mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang selanjutnya, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan. Jadi yang ada di permukaan bumi ini sekedar perhiasan. Bukan kebutuhan pokoknya adalah akidah yang kita pegang agar kita menyempurnakan iman kita, menyempurnakan syariat kita, menjalankan hukum Islam dengan sebaik-baiknya. Itu yang pokok. Selain daripada itu, sisanya hanyalah perhiasan. Untuk apa gunanya? Untuk kami uji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Atau siapa di antara mereka yang mampu untuk meninggalkan kecintaan terhadap perhiasan ini? Allah menguji hambanya melalui perhiasan yang ada di bumi dalam rangka siapa saja yang layak dipilih sebagai hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia punya perhiasan itu, apa yang akan dia gunakan dengan perhiasan tersebut? Dari mana dia dapatkan perhiasan tersebut? Hamba terbaik adalah hamba yang meninggalkan perkara duniawi, tidak mengikuti hawa nafsu, meminta hanya kepada Allah dan mengharap ridhonya Allah. Bukan meninggalkan perkara duniawi, maksudnya dia tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Kalau ditanya punya dunia, dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia makan, dia minum. Tapi kalau seandainya sudah berhadapan dengan panggilan Allah, maka semua ini akan dikesampingkan. Siapa lagi asanu amala? Asanu amala, orang-orang yang terbaik. Ia adalah orang-orang yang zuhud di dunia, menjauhi tipu daya dunia. Dunia hanya dijadikan wasilah dan jembatan untuk menggapai akhirat. Kalau dia punya rumah, dia akan jadikan rumahnya sebagai jembatan untuk bisa memperberat timbangan amal baiknya di akhirat. Kalau dia punya kendaraan, dia akan gunakan kendaraan sebaik-baiknya untuk ibadah, agar apa? Memperberat timbangan amal baiknya di akhirat. Jadi dunia ini hanya wasilah, hanya perantara. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat. Apapun itu perantaranya. Bagaimana kalau seandainya barang tersebut buatan orang kafir? Tidak masalah, kita nggak bisa masukkan ke dalam Islam. Misalnya HP buatan orang kafir, yang buat HP nggak bisa kita masukin Islam, HP-nya kita Islamkan. Ya, yang buat laptop orang kafir, kita nggak bisa membuat si pembuat laptop ini masuk Islam, maka
laptopnya yang kita Islamkan. Mikrofon buatan orang kafir yang buat tidak bisa kita Islamkan, maka mikrofonnya kita Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Kita gunakan untuk menunjang atau untuk mendukung kebangkitan Islam, atau kita gunakan untuk mensiarkan agama Islam. Ujian tidak selamanya terikat dengan kesulitan dan ketidaksukaan. Terkadang justru pada hal yang menyenangkan dan membahagiakan, mereka yang mampu melewati dan tidak terjebak dalam euforia, kemewahan, dan kesenangan, itulah yang lulus dari ujian tersebut. Jadi cobaan itu nggak hanya sakit, justru cobaan yang paling berat itu sehat. Ketika kita dapat kesehatan, apa yang akan kita lakukan dengan kesehatan kita? Apakah dengan kaki kita bisa berdiri untuk sholat? Apakah dengan tangan kita bisa menolong mereka yang lemah? Apakah dengan mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik? Apakah dengan telinga kita bisa pergunakan untuk mendengar yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, kesehatan ini kita gunakan untuk menentang semua hukum Allah, untuk meninggalkan semua perintah Allah, melakukan semua yang dilarang oleh Allah. Jadi ujian itu tidak selamanya kesulitan. Kadang-kadang kita dikasih sesuatu yang nikmat, yang kita suka, kita senang dengan dia. Tapi justru itu cara Allah menguji kita, apa yang akan kita lakukan dengan hal tersebut. Misalnya anak keturunan, keluarga, itu sesuatu yang nikmat dan menyenangkan. Tetapi itu bisa jadi sebagai ujian. Kemana kita arahkan mereka? Apakah kita arahkan mereka ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, ataukah kita arahkan mereka ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ternyata apa yang ada di atas dunia sebagai perhiasan ini ternyata hanya sementara. Bunga mawar baru saja mekar, tiba-tiba layu, ya. Pernikahan baru sehari 2 hari, tiba-tiba yang rambutnya hitam tiba-tiba menjadi putih. Tiba-tiba yang tadinya kelihatan nikmat, hilang semua kenikmatan itu. Kenapa? Perhiasan ini sifatnya tidak abadi. Tanah yang tadinya hijau kemudian menjadi gersang. Tempat yang tadinya rimbun, subur, kemudian menjadi tanah yang kering. Ternyata kemewahan itu hanya sementara. Bumi yang hijau pun akan mengalami ketandusan. Mawar mekar sebentar lagi. Mawar mekar sebentar, tiba-tiba layu. Lagi asik takjub pada dunia, tiba-tiba meninggal. Berangkat ke tujuan selanjutnya. Sadarlah segera bahwasanya dunia hanyalah kapal tua yang berkali-kali kehilangan penumpangnya. Jadi status dunia ini hanya kapal tua yang seringkali kehilangan penumpang. Atau dalam ungkapan lain yang lebih kasar, biasanya orang mengibaratkan dunia dengan sebutan dunia hanyalah janda tua yang sering kehilangan kekasihnya. Jadi kita jangan terlalu kepedean bahwa saya ini orang pertama yang mencintai dunia. Saya orang pertama yang menjadi kekasih dunia. Sebelum kita sudah jutaan, miliaran, triliunan orang yang menjadi kekasihnya dunia. Dunia dulu pernah menjadi kekasihnya Fir'aun, tapi kemudian menjadi janda, ditinggal meninggal sama Fir'aun. Dunia pernah menjadi kekasihnya Qarun, kemudian ditinggal meninggal sama Qarun. Dunia pernah menjadi kekasihnya Abu Lahab, Abu Jahal, pernah ditinggal oleh semuanya, ya. Jadi yang jatuh cinta sama dunia sudah banyak. Kita ini hanya pendatang baru. Makanya diibaratkan dunia ini hanyalah seperti janda tua renta yang sudah sering ditinggal pergi sama kekasihnya berkali-kali. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola perhiasan tersebut untuk menunjang kebaikan akhirat kita. Jadi jangan sampai kita juga terlalu menghinakan dunia. Kenapa? Karena dunia ini bagian dari ciptaan Allah yang diciptakan untuk memfasilitasi manusia agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Biar bagaimanapun dunia tetap mulia. Yang terkadang hina adalah cara kita mengambil sikap terhadap dunia. Jadi kalau seandainya kita bilang, dunia tidak penting, ini juga tidak boleh. Kenapa?
Karena sholat kita yang diterima, sholat kita di dunia, bukan sholat kita di akhirat. Sedekah kita yang diterima, sedekah kita di dunia, bukan sedekah di akhirat. Taubat kita yang di dunia, yang diterima, itu taubat kita yang kita lakukan di dunia, bukan taubat kita yang kita lakukan di akhirat. Andaikan Fir'aun itu tobatnya di dunia, pasti diterima sama Allah. Ya. Tapi kalau dia mau bertobat di akhirat, mau 1000 kali dia cungkir balik bertobat di hadapan Allah, kalau di akhirat, maka tidak akan diterima. Lah ini sisi positifnya dunia. Kenapa? Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya beramal. La darul jaza, bukan tempat menerima pembalasan. Adapun tempat menerima pembalasan adalah di akhirat. Ya, jadi kita harus selain kita tidak meletakkan dunia di hati kita atau terlalu condong terhadap dunia, kita juga tidak boleh terlalu menghinakan dunia. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dunia bentuknya, biar bagaimanapun cobaan yang ada di dunia, dan bagaimanapun dahsyatnya akhirat, bagaimanapun luasnya surga, bagaimana indahnya surga, semua itu ditentukan oleh amalan dan tingkah laku serta sikap seseorang di dunianya, bukan di akhiratnya. Baik, minillah hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya malam ini kembali mengingatkan kita ya teman-teman semua. Apalagi tadi mungkin teman-teman juga ada yang lagi mau terjun ke bidang dakwah ya. Memulai ini beberapa peserta nge-flow sesi dakwah juga tadi diingatkan oleh Ustadz di ayat 6 bahwa tugas kita, kewajiban kita adalah menyampaikan ya Ustadz, bukan memberi hidayah. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga tetap semangat buat yang lagi mau mencoba berdakwah. Baik, teman-teman, kita coba, mungkin ada yang mau tanya langsung sama Ustadz. Kenapa pertanyaannya? Question di mana? Silakan Teh Karina kalau mau bertanya sama Ustadz. Langsung aja. Oh, Teh Maya. Ya, enggak Teh Maya. Silakan boleh langsung open mic, open cam. Yang dimaksud Bukan deh, open cam-nya takut itu koneksinya hilang lagi. Oh ya. Langsung ya, keluar aja nggak apa-apa. Enggak Teh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, kalau misalkan tadi kewajiban kita menyampaikan kebaikan gitu ya. Terus salah satu hal kecil misalkan ada tetangga kita yang udah akrab, dia belum pakai hijab. Gimana cara mengajaknya tanpa menyinggungnya atau terlalu mencampur urusannya gitu ya? Gimana cara menyampaikannya gitu? Syukran Ustadz. Ya, bagus ya pertanyaannya, karena mempedulikan orang. Jadi bentuk cinta kita sama orang itu kita peduli dengan mereka, bukan hanya ketika mereka senang, tapi peduli semoga ini bisa sama-sama lah, kita sama-sama di dunia, sama-sama juga di akhirat, sama-sama masuk surga. Nah, ini bentuk kepedulian. Adapun tentang bagaimana menyampaikan kebenaran, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Bukan sekedar kita mengatakan, oh harus kebenaran itu disampaikan, nggak peduli bagaimana orangnya, tidak. Rasulullah saja untuk menyampaikan kebenaran, itu Allah men-setting bagaimana agar Nabi Muhammad ini diangkat nabinya di usia 40 tahun. Padahal bisa saja diangkat nabi di usia 10 tahun, diangkat nabi di usia 20, tapi kenapa harus 40 tahun? Dan setelah diangkat nabi di usia 40, kenapa menyampaikan dakwanya setelah umur secara terang-terangan itu setelah umur 50. Artinya kebenaran tidak bisa serta-merta kita bilang, saya sudah nyampaikan, kalau kamu nggak terima urusanmu, terserah mau marah. Tidak bisa demikian. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam menyampaikan kebenaran. Yang pertama, dari sisi orang yang menyampaikan, punya kesiapan mental terlebih dahulu. Tidak semua yang disampaikan akan diterima, tidak semua yang diucapkan akan didengar, dan ini perkara yang lumrah. Satu waktu Nabi Musa pernah meminta sama Allah, ya Allah, saya sering digibain sama orang, saya sering diejekin sama orang. Saya minta tolong ya Allah agar engkau mengunci mulut mereka supaya tidak menghina saya, jadi saya puas menyampaikan kebenaran. Apa kata Allah sama Nabi Musa? Ya Musa, hadza syai'un lam asna'u li nafsi. Wahai Musa, ini perkara yang terhadap diriku sendiri saja saya tidak perlakukan.
Fa kaifa asna'uhu bika? Lantas bagaimana saya mau memperlakukan ini kepada kamu? Seakan-akan Allah mengatakan, saya yang Tuhan saja masih sering difitnah punya anak, saya yang Tuhan saja masih difitnah punya istri, saya yang Tuhan masih difitnah dengan fitnah yang aneh-aneh. Dan itu saja saya biarkan, apalagi kamu cuma nabi kok nggak pengen digibahin, kok nggak pengen dihina, kok maunya didengar. Enak sekali kamu Musa. Nah, seakan-akan Allah berkata demikian. Jadi yang paling penting pertama adalah mental yang menyampaikan. Ya, punya jiwa yang luas, siap untuk menerima sikap dari orang yang mendengarkan. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan. Bagaimana cara penyampaiannya tentang tadi yang ditanyakan, bagaimana agar tidak menyinggung. Lalu yang ketiga adalah kesiapan yang mendengar. Jadi bukan cuma saya sudah siap menyampaikan, yang saya sampaikan kebenaran, yang mendengarkan belum siap. Anak kecil masih usia 3 tahun kita sampaikan kebenaran tentang hukum nikah misalnya, ya akan keblinger sendiri kepalanya. Padahal yang kita sampaikan kebenaran, tapi yang akan diajak berbicara, objeknya ini belum punya kesiapan ke sana. Misalnya kita mau keliling ke rumah-rumah ngajak orang sholat jamaah. Semua rumah kita ketok. Tiba-tiba ada satu rumah yang mungkin maaf, misalnya suaminya ada bapak-bapak baru saja dimarahin istrinya, anaknya habis nangis, atau mungkin baru saja dapat tagihan utang ya dari bank atau dari manapun, dapat tagihan seperti itu, lalu kita ketok rumahnya. Kita siap menyampaikan, yang kita sampaikan perkara sholat, perkara kebenaran, tapi yang menerima belum siap untuk menerima itu ya. Jadi ini 3 unsur penting yang harus kita perhatikan. Adapun kalau cara, ada kalimat para ulama, al insanu abdul ihsan, manusia itu adalah budak kebaikan. Andaikan kita sudah berbuat baik sama dia, kita kasih yang dia butuhkan ya. Dia senang dengan kita, bahasa umumnya kita buat mereka utang jasa terhadap kita. Ketika dia sudah utang jasa sama kita dari sisi kebaikan, maka apapun itu sebelum kita meminta, sebelum kita suruh, sebelum kita menasihati, insya Allah dia akan mengikuti gaya kita. Kenapa? Dia ada utang kebaikan terhadap kita. Jadi mungkin lebih kurangnya itu jawaban yang bisa kami sampaikan, Ustazah. Baik Ustaz, Masya Allah.